Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Al-Ummahat Jamaah Majelis Ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih berkaitan dengan tafsir juz amma yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di mana kita masih mempelajari tafsir surah An-Nazi'at, yaitu kita sampai pada ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qauluhu ta'ala, hal ataka haditsu Musa id nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu, sampai kepadamu hadits Musa, yaitu kisah yang berkaitan dengan Musa, yaitu ketika Tuhan yang memanggilnya di lembah yang disucikan yang bernama Tuwa, di mana Allah berfirman, pergilah engkau hai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia tagha, melampaui batas. Kemudian di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menceritakan apa yang terjadi kepada umat-umat sebelum Rasulullah SAW diutus, termasuk berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya, yaitu Bani Israel, juga dengan Fir'aun dan pengikutnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadits Musa, apakah telah datang kepadamu kisah yang terjadi kepada Musa, atau kisah yang berkaitan dengan Musa alaihissalam. Berarti di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah yang terjadi di zaman dulu. Kisah di dalam Al-Quran menempati porsi yang cukup besar. Kata sebagian ulama, sepertiga isi Al-Quran itu isinya tentang kisah. Kisah terutama umat-umat yang terdahulu, bagaimana mereka itu diazab oleh Allah Ta'ala karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendustakan rasul-rasulnya. Dan kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran bukanlah kisah karangan, tapi kisah yang benar-benar terjadi. Dan bukan tujuannya hanya sekedar untuk hiburan, seperti seorang ibu yang meninaklukan anaknya yang mau tidur dengan dikasih cerita, bukan. Tapi kisah yang ada di dalam Al-Quran, selain itu adalah kisah yang paling benar, juga kisah yang di situ ada hikmah, ada pelajaran, yang apabila kita mentadaburinya, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat besar di dalam kisah-kisah tersebut. Sebagaimana di dalam surah Yunus ayat 111, sebagaimana di dalam surah Yunus ayat 111 Allah Ta'ala berfirman,
laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah mereka itu benar-benar ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memiliki akal. Ini menunjukkan apa? Bahwa kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu di balik itu ada hikmah, ada pelajaran yang sangat penting. Apa hikmah? Pelajaran yang terkandung di balik kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antara hikmahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk menghukum orang-orang yang kufur dan mendustakan para rasul. Artinya Allah berkuasa, tidak ada siapapun yang dapat melawan dan menghindar dari siksaan Allah bagi mereka yang kufur kepada Allah dan mendustakan para rasul. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab dan menyiksa mereka, maka di situ menunjukkan Allah Maha Adil, bukan dolim atau kejam kepada mereka hamba-hambanya, tapi adil, bahwa siksaan Allah itu sesuai dengan perbuatan mereka. Kemudian hikmah yang lain yaitu menunjukkan karunia Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Karena walau bagaimanapun kuatnya orang-orang yang dolim, berkuasanya orang-orang yang dolim, maka kemenangan, keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Seperti yang terjadi pada kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Walaupun Fir'aun itu sangat berkuasa, sangat kuat, tapi tetap saja karunia Allah Ta'ala, kemenangan diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel yang notabene-nya ketika itu lemah sekali, tertindas di muka bumi. Jadi menang atau tidak, menang atau kalah itu adalah kembali kepada Allah Ta'ala, bukan karena kekuatan, kekuasaan, jumlah seseorang. Kemudian hikmah yang lain adalah ini menjadi hiburan bagi Rasulullah SAW, di mana ketika beliau berdakwah, beliau didustakan. Bahkan mereka orang-orang kafir Quraisy berani mencela beliau, bahkan berani untuk membunuh beliau. Maka ketika Nabi SAW mendengar kisah-kisah umat dulu, di mana mereka dulu walau bagaimanapun mereka berkuasa, mereka mendolimi para rasul, mendustakan rasul, tapi mereka disiksa, diazab oleh Allah Ta'ala, dan kemenangan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Jadi itu menjadi hiburan bagi Nabi SAW. Artinya sebagaimana para rasul dulu juga didustakan dan mereka mendapatkan kemenangan walaupun di atas kaum mereka yang lebih kuat, demikian juga yang akan terjadi kepada Nabi SAW. Artinya walau bagaimanapun beliau didustakan, walau bagaimanapun kaum muslimin lemah ketika itu, tertindas, tapi suatu saat pasti akan mendapatkan kemenangan sebagaimana berjaya dan menangnya orang-orang yang beriman di masa dahulu. Jadi itu sebagai hiburan bagi Nabi. Jadi ketika beliau diuji dengan orang-orang kafir Quraisy, beliau kemudian mengingat kisah-kisah dulu, gak ada masalah, karena kemenangan tetap bagi orang yang beriman. Jadi itu hiburan. Kemudian hikmah yang lain adalah dorongan kepada orang yang beriman supaya semakin menguatkan keimanannya, supaya mereka tetap istiqomah di atas keimanan mereka. Kenapa? Karena kemenangan akhir bagi orang-orang yang beriman. Wal akibatu lil muttaqin. Sering kita dengar ayat wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan
ini dorongan anjuran supaya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Demikian juga hikmah yang lain adalah untuk memperingatkan orang-orang yang kafir supaya mereka berhenti, mereka bertobat dari kekufuran mereka, dari kezaliman mereka. Karena kalau tidak, walau bagaimanapun mereka sangat kuat, mereka akan diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran itu untuk menguatkan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya untuk membuktikan kebenaran beliau sebagai seorang Rasul. Bagaimana tidak, kisah-kisah yang terjadi di zaman dahulu kala ribuan tahun sebelumnya bisa diceritakan di dalam Al-Quran. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Bagaimana bisa menceritakan kisah yang terjadi di zaman-zaman sangat lama dahulu? Itu tidak layak, tidak bukan, kecuali kalau itu seorang yang benar-benar Rasul dan Al-Quran itu benar-benar firman Allah Ta'ala. Itu mungkin diantara hikmah yang terdapat di dalam Al-Quran berkaitan dengan apa? Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, baik itu kisah perorangan, kisah seorang Nabi dan Rasul, kisah satu kampung atau satu negeri dan yang lain-lainnya. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu, yaitu hai Muhammad atau siapapun yang membaca atau mendengar ayat ini. Jadi kata ka di sini, hal ataka, apakah telah datang kepadamu? Siapa kamu di sini? Bisa ditujukan kepada Rasulullah SAW, karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan. Tapi bisa juga ditujukan apakah datang kepadamu, yaitu setiap manusia tentu yang membaca dan mendengar ayat yang mulia ini. Apakah telah sampai, apakah telah datang kepadamu hadis Musa, yaitu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, supaya kita ambil ibrah pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Perlu kita pahami Ibu bahwa kisah Nabi Musa alaihissalam itu di dalam Al-Quran paling banyak diceritakan oleh Allah Ta'ala, baik secara rinci dari sejak beliau lahir, yaitu di dalam surah Al-Qasas misalnya, atau yang disebutkan secara global mungkin seperti dalam ayat yang mulia ini. Jadi paling banyak Bu ya. Kata ulama, kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran itu disebutkan sekitar 10 kali, 10 surat, di dalam 10 surat disebutkan, bukan hanya satu, baik secara rinci maupun secara global. Dan nama beliau, nama Nabi Musa alaihissalam Bu, disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 136 kali. Nama Nabi Musa alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Artinya Nabi dan Rasul yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Bahkan lebih banyak dari Rasulullah SAW sendiri. Paling banyak. Kenapa kisah Nabi Musa alaihissalam, kenapa nama beliau paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Ya tentu untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah, bukan karangan Nabi SAW. Karena kalau ini karangan Nabi SAW sendiri, pasti beliau yang akan menyebutkan cerita beliau paling banyak. Misalnya nih, kalau saya mengarang satu buku, tentu yang paling banyak adalah tentang kehidupan pribadi saya. Ngapain menyebutkan tentang orang lain kan? Logikanya begitu kan? Tapi karena Al-Quran ini menceritakan Nabi Musa alaihissalam lebih banyak dari nabi yang lain, bahkan dari Rasulullah SAW sendiri yang kepada beliau Al-Quran diturunkan, ini membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Ta'ala, bukan karangan Rasulullah SAW. Terus kenapa
cerita Nabi Musa alaihissalam itu disebutkan paling banyak. Kenapa? Kata sebagian ulama, karena di sekitar Madinah itu banyak orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya, banyak sekali orang-orang Yahudi di situ. Dan mereka, orang-orang Yahudi itu kan mengaku menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengaku menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata Rasulullah SAW lebih tahu tentang Nabi Musa alaihissalam ketimbang mereka. Ini menunjukkan bahwa beliau dan kaum muslimin yang lebih berhak kepada Nabi Musa alaihissalam, bukan mereka orang-orang Yahudi yang mengaku menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi ini untuk senjata mendakwahi orang Yahudi. Kalian ngaku kalian menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam, tapi kalian tidak lebih tahu tentang Nabi Musa alaihissalam ketimbang kami kaum muslimin. Itu hikmahnya kenapa diceritakan atau disebutkan nama Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran itu paling banyak dibandingkan nabi-nabi yang lain. Sampai-sampai sebagian ulama bilang begini, Bu, kadal Qur'anu kulluhu li Musa. Hampir saja Al-Quran itu seluruhnya untuk Nabi Musa alaihissalam. Jadi saking banyaknya nama beliau disebutkan di dalam Al-Quran, saking banyaknya nama beliau disebutkan di dalam Al-Quran, sampai ada yang mengatakan Al-Quran itu hampir saja semuanya untuk Nabi Musa alaihissalam. Karena disebutkan paling banyak 136 kali di dalam Al-Quran. Hal ataka hadits Musa, apakah telah sampai kepadamu tentang Musa, di mana nama beliau alaihissalam adalah Musa ibnu Imran alaihissalam. Ini Imran, beliau ini bukan ayah daripada Maryam binti Imran, bukan. Kebetulan aja namanya sama. Karena nama Imran banyak lah ya kan. Jadi tidak setiap kisah yang muncul kok nama bapaknya sama berarti saudara, enggak. Ya tentu jauh beda lah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam, zamannya beda kan. Jadi ini bukan Imran ayah daripada Maryam, tapi ini adalah Imran ayah dari Nabi Musa alaihissalam. Di mana Nabi Musa alaihissalam, beliau itu nabi yang paling mulia dari Bani Israel. Jadi dari sekian banyak nabi-nabi dari Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam, menurunkan, melahirkan para nabi dan rasul yang banyak. Itu yang paling mulia adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi nabi dan rasul yang paling mulia dari Bani Israel, ya, dari Bani Israel adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam termasuk salah satu dari ulul azmi yang 5. Jadi dari sekian banyak nabi dan rasul itu dipilih 5 sebagai ulul azmi. Dipilih 5 nabi dan rasul sebagai ulul azmi. Kenapa disebut ulul azmi? Karena memiliki kesabaran yang ekstra. Karena ujiannya paling berat dibandingkan nabi dan rasul yang lain. Siapakah mereka ini yang termasuk ulul azmi? Istilah ulul azmi disebutkan di dalam Al-Quran, ya, misalnya di dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Al-Ahqaf ayat berapa? 35 ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi daripada para rasul. Jadi itulah kenapa disebut ulul azmi, karena mereka memiliki kesabaran yang sangat kuat, yang sangat ekstra. Sabar karena ujiannya paling berat. Siapakah ulul azmi? Nabi Ibrahim alaihissalam,
Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalam, itu ulul azmi. Sebagaimana disebutkan di dalam dua surah, misalnya Al-Ahzab ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Al-Ahzab ayat 7. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil dari para nabi itu perjanjian mereka, wa minka, dan dari Nuh, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama. Wa min Nuh, dan dari Nabi Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Jadi 5. Dan kami ambil dari mereka itu perjanjian yang kokoh, yang kuat. Demikian juga di dalam surah Asy-Syura ayat 13 disebutkan 5 ulul azmi dari Rasul. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama itu apa yang dia wasiatkan kepada Nuh. Walladzina auhayna ilaika, dan yang kami wahyukan kepadamu, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wasaina bihi Ibrahim, dan kami wasiatkan dengan itu kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Jadi ulul azmi ada 5 yang memiliki kesabaran yang sangat kuat. Disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 7, Asy-Syura ayat 13. Sehingga Nabi Musa alaihissalam termasuk Rasul dari ulul azmi. Bagaimana tadi disebutkan, kisahnya paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nama beliau paling banyak disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Dan beliau termasuk ulul azmi, yaitu Rasul yang memiliki kesabaran yang sangat kuat, karena ujiannya sangat berat. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau seorang Rasul yang paling mulia, walaupun tentu ujiannya paling berat, walaupun kesabaran beliau paling besar, tapi ketika beliau mendapatkan ujian dari kaumnya, maka beliau selalu ingat kepada Nabi Musa alaihissalam. Rahimallahu akhi Musa, faqad udiya bi aktsar min hadza fasabara. Mudah-mudahan Allah merahmati saudaraku Musa. Sungguh dia telah diuji dengan sesuatu yang lebih dari ini, lalu dia bersabar. Itu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil ibrah dari Nabi Musa alaihissalam, walaupun beliau lebih mulia dari Nabi Musa alaihissalam. Hal ataka haditsu Musa, apakah telah datang kepadamu cerita atau kisah tentang Musa bin Imran alaihi salatu wassalam? Inna dahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ingatlah ketika Tuhannya memanggilnya. Maka dari ayat inilah Nabi Musa alaihissalam itu mendapatkan gelaran Kalimullah. Apa? Kalimullah, yaitu Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala. Nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nabi-nabi yang lain itu umumnya melalui malaikat Jibril alaihissalam mendapatkan wahyu. Tapi kalau Nabi Musa alaihissalam di dalam ayat ini, beliau langsung diajak berbicara oleh Allah Ta'ala, yaitu ketika di Bukit Tur Sina. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala ketika mendapatkan perintah sholat 5 waktu ketika di malam Isra dan Mi'raj? Mengapa yang mendapatkan gelaran Kalimullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala, hanya Nabi Musa alaihissalam, bukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Kata ulama begini,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak bicara langsung oleh Allah Taala, itu tempatnya di langit yang ke-7. Nah, itu tempat yang paling tinggi. Malaikat Jibril alaihissalam pun nggak bisa naik lagi ke atas itu, nggak mampu lagi untuk naik ke atas itu. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperkenankan untuk naik. Jadi kalau begitu udah nggak perlu lagi adanya wasilah atau perantara. Yang kebetulan menyampaikan wahyu itu perantaranya adalah malaikat Jibril alaihissalam, kan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadap Allah Taala di malam Isra Mi'raj. Maka dari itu, yaitu bukan sesuatu hal yang luar biasa dalam artian wajar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara langsung kepada Allah di atas langit yang ke-7. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam, beliau berbicara langsung kepada Allah Taala di bumi, di Bukit Tur Sina, yang dalam artian biasanya kalau seperti itu melalui malaikat Jibril, perantara wahyunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulnya, tapi ini langsung Allah berbicara kepada Nabi Musa. Makanya ini merupakan keutamaan Nabi Musa alaihissalam, dan oleh sebab inilah Nabi Musa alaihissalam itu dikenal dengan gelar Kalimullah, yaitu Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa, dan ingatlah ketika Tuhannya memanggilnya. Nah, ini benar-benar Allah Ta'ala yang memanggil. Berarti ini menunjukkan kalau Allah Ta'ala memiliki sifat kalam, yaitu berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kalam, yaitu berbicara. Berarti yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, yang didengar oleh malaikat Jibril, yang didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu benar-benar suara dari Allah Ta'ala, yang merupakan sifat Allah Ta'ala, bukan makhluk yang diciptakan. Karena ada sebagian yang mengaku ahlu sunnah itu berpandangan begini, Bu. Betul, Allah memiliki sifat kalam, yaitu berbicara. Tapi yang didengar oleh malaikat Jibril misalnya, yang didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam misalnya, itu bukan suara Allah, tapi suara yang diciptakan oleh Allah. Itu ada sebagian kelompok Muslim yang berpendapat seperti itu, maka itu jelas bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, bertentangan dengan pemikiran keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina ini suara siapa? Ya benar-benar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu tidak seperti makhluk, ya kan? Sesuai dengan keagungan Allah. Idnadahu rabbuhu, ingatlah ketika Tuhannya memanggilnya, yaitu dipanggil dengan suara yang didengar, bil wadil muqaddas tuwa, yaitu di lembah yang disucikan yang bernama Lembah Tua. Adanya Lembah Tua ini di mana? Di Tur Sina. Tur itu artinya gunung. Jadi gunung Tur Sina. Sebenarnya Tur itu gunung ya. Kalau Jabal Tur Sina berarti nanti gunung-gunung Sinai. Letaknya di provinsi Sinai. Sinai itu adanya di Mesir. Ya. Jadi beliau mendengar suara panggilan dari Allah Ta'ala ini di Bukit Tur Sina. Letaknya antara negeri Madian, negerinya Nabi Syuaib alaihissalam, dengan Mesir. Letaknya antara Madian dengan Mesir, yaitu di provinsi Sinai, ada di Mesir. Katanya di sana itu juga ada gunung yang dulu Nabi Musa alaihissalam pengen melihat Allah Ta'ala, tapi nggak mampu. Gunungnya hancur lebur, diangkat oleh Allah Ta'ala, kemudian diturunkan lagi oleh Allah Ta'ala. Jadi disitulah Nabi Musa alaihissalam mendengar suara Allah Ta'ala, yaitu tepatnya di sebelah kanan Bukit Tur Sina tadi. Seperti di dalam surah Maryam ayat 52, wa nadainahu
min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya. Dan kami panggil Musa alaihissalam dari sisi gunung Tur Sina yang di sebelah kanan, dari sebelah kanannya. Wa qarrabnahu najiya. Dan kami dekatkan Musa alaihissalam untuk berbicara kepada kami. Artinya benar-benar dengan jelas mendengar suara firman Allah Subhanahu wa taala. Bil wadil muqaddasi, yaitu di sebuah lembah yang disucikan yang bernama Tua. Ya. Kenapa disucikan? Karena disitulah turun wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ceritanya begini, Nabi Musa alaihissalam kan beliau dari Bani Israel, di mana Bani Israel ketika itu tinggal di Mesir, dan Mesir itu dikuasai, dipimpin oleh seorang Fir'aun. Fir'aun itu gelaran ya, julukan. Setiap yang memimpin Mesir ketika itu berkuasa di Mesir itu disebut Fir'aun. Jadi Fir'aun itu gelaran, bukan nama. Dan siapa nama sebenarnya Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam? Kan ganti-ganti terus kan. Nah, kebanyakan orang bilang itu Ramses yang kedua, tapi tidak ada bukti yang valid dan kuat. Allahu a'lam. Yang penting dia Fir'aun yang hidup ketika itu. Dia kafir, dia dolim, ya kan? Dia mengaku dirinya Tuhan yang berhak disembah, dan dia juga menindas Bani Israel. Jadi Bani Israel itu sebagai bangsa yang lemah, tertindas ketika itu. Jadi ditindas oleh bangsanya Fir'aun, yaitu bangsa Kipti. Apa bangsa Kipti itu? Koptik. Jadi ditindas oleh mereka. Selain juga diperbudak. Tapi suatu saat Fir'aun itu mimpi ya, bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang dari Bani Israil. Lalu dia bilang kepada dukunnya, tukang sihirnya. Jadi zaman dulu yang namanya penguasa itu mesti dikelilingi tukang sihir dan dukun untuk menguatkan kekuasaan, termasuk Fir'aun. Jadi dia mengaku Tuhan, tapi dia punya dukun dan tukang sihir yang menguatkan. Kan juga. Artinya kalau dia mengaku Tuhan, dia lebih kuat, nggak perlu lagi kayak itu. Maka disarankan bahwasanya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan dari Bani Israel. Kenapa? Jangan sampai menghancurkan kerajaannya. Dibunuhin setiap bayi yang lahir. Qadarullah ketika dibunuhin semua bayi-bayi dari Bani Israel, berkurang laki-laki dari Bani Israel karena setiap tahun dibunuhin. Akhirnya berinisiatif, kalau gitu setahun dibunuh, setahun dibiarin hidup. Jadi setiap yang lahir di tahun sekarang misalnya itu dibunuhin. Kalau lahirnya tahun depan dibiarkan hidup. Qadarullah Nabi Harun alaihissalam lahir di tahun di mana tidak dibunuh bayi-bayi Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam lahir di tahun di mana bayi-bayi Bani Israel dibunuhin. Nah, ketika lahir, ibunda Nabi Musa alaihissalam takut kan? Takut dengan patroli Fir'aun. Akhirnya dimasukkan dalam peti, petinya diikat dengan tali yang panjang, terus diletakkan di sungai. Disuruhlah kakak Nabi Musa alaihissalam untuk jagain, pegangin tali. Kalau patrolinya Fir'aun sudah pergi, ditarik lagi. Qadarullah, Allah yang menakdirkan. Talinya lepas sehingga Nabi Musa alaihissalam pun hanyut. Qadarullah juga melewati kerajaannya Fir'aun, istananya Fir'aun. Mereka lagi bermain di sungai ini, di sungai-sungai itu. Akhirnya ditemukan. Tapi Allah menakdirkan bahwasanya istri Fir'aun itu senang dengan Nabi Musa. Harusnya kan dibunuh karena lahir di tahun itu kan. Senang, akhirnya nggak jadi dibunuh, malah Nabi Musa alaihissalam diasuh di kerajaannya Fir'aun.
Diasuh di kerajaannya Fir'aun kan perlu makan minum, gak ada yang bisa menyusui, gak cocok. Akhirnya dipanggil siapa yang mau menyusui. Ternyata ibundanya Nabi Musa alaihissalam itu dipanggil untuk menyusui dan ternyata mau, cocok. Dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala kepada ibundanya. Artinya apa? Selamat. Dan Nabi Musa pun diasuh di istananya Fir'aun. Pernah suatu hari Fir'aun itu takut jangan-jangan bayi ini yang dimaksudkan di dalam mimpinya, atau yang dimaksudkan oleh tukang sihirnya itu, dukunnya. Akhirnya Fir'aun pun mau menguji Nabi Musa yang masih kecil dengan bara api dan kurma. Disuruh milih. Kalau Nabi Musa pilih kurma, berarti ini cerdas, berarti ini memang yang akan menghancurkan kerajaannya Fir'aun. Tapi kalau dia memilih bara api, berarti bukan, karena berarti bukan pinter ini. Nabi Musa alaihissalam disuruh milih. Beliau milih kurma, tapi sebelum mengambil kurma, dalam riwayat itu katanya tangannya disingkirkan oleh malaikat Jibril. Disuruh milih bara api. Karena kalau milih kurma berbahaya kan? Akhirnya beliau milih bara api. Dimakan bara apinya, ya melukai lidah beliau. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu lidahnya cadel, gak bisa berbicara dengan jelas karena itu kan. Makanya beliau memohon kepada Allah Ta'ala ketika diangkat menjadi nabi, memohon ada keluarganya yang membantu menjadi asisten untuk menjelaskan ucapan beliau. Diangkatlah Nabi Harun alaihissalam menjadi nabi dan menjadi pembantu beliau. Makanya di dalam doanya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Lepaskanlah satu ikatan dari lisanku ya Allah. Yafqahu qawli, supaya mereka bisa memahami ucapanku karena cadel. Akhirnya dilepaskan satu ikatan oleh Allah. Artinya beliau lebih baik dari sebelumnya, tapi enggak maksimal juga karena beliau hanya memohon satu ikatan dilepas. Dan diangkat Nabi Harun. Ada kejadian di Mesir, Bani Israel didolimi oleh bangsanya Fir'aun. Minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau sudah dewasa, dipukul itu orang dari bangsanya Fir'aun, Kipti. Dipukul sekali mati. Nabi Musa alaihissalam kuat, katanya tinggi besar, seperti digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti orang yang berasal dari Azad Shanu'ah, yaitu marga yang ada di Yaman, terkenal tinggi dan besar-besar. Ketika beliau melihat Nabi Musa ketika di-mi'rajkan di langit yang keempat, beliau melihat Nabi Musa itu seperti orang yang berasal dari Shanu'ah. Dipukul itu mati. Nah, selesai. Kemudian minta tolong lagi. Ada seorang Bani Israel yang sama katanya minta tolong lagi. Nabi Musa gak mau nolongin, akan membuat kerusakan nanti. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dicari-cari oleh Fir'aun dan tentaranya. Berhijrahlah beliau ke Madian. Nabi Musa alaihissalam hijrah kemana? Ke negeri Madian, negerinya Nabi Syu'aib. Ceritanya ketika beliau berhijrah ke Madian, beliau duduk di bawah pohon, melihat ada orang-orang memberi minum ternak mereka. Ternyata ada dua orang anak gadis yang punya ternak gak bisa mengangkat batu yang menutupi sumur tadi, karena setiap habis ini ditutup lagi. Dan mereka dulu-duluan yang laki-laki kuat-kuat. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun menolong mereka. Beliau bisa mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Diangkat sendiri. Dan setelah memberi minum ternak mereka, mereka pun pulang. Ketika pulang mereka cerita kepada ayah mereka, ya sesepuh negeri
negeri Madian, tapi bukan Nabi Syuaib ya. Ada ahli sejarah yang mengatakan, oh itu adalah Nabi Syuaib. Bukan, beda zaman, jauh. Cerita kepada ayah mereka, sehingga putrinya itu tertarik supaya menjadikan Nabi Musa itu sebagai pegawai, karyawan. Kemudian dipanggillah Nabi Musa alaihissalam. Ketika dibawa ke rumahnya, Nabi Musa alaihissalam jalannya di depan, dua orang anak gadis itu jalannya di belakang, karena Nabi Musa nggak mau melihat mereka dari belakang. Jadi kalau mau belok kanan, anak gadis itu disuruh melempar kerikil ke kanan. Kalau mau belok kiri, disuruh melempar ke kiri. Sampai di rumah itu, kemudian Nabi Musa alaihissalam sepakat untuk kerja selama 8 tahun, tapi digenepin jadi 10 tahun. Dengan upahnya Pak? Dinikahkan kepada salah seorang dari anak gadis yang dua tadi. Setelah Nabi Musa alaihissalam menyempurnakan pekerjaan itu selama 10 tahun, dinikahkan dengan salah satu dari anak gadis dari sesepuh dari Madian tadi. Beliau sudah mencapai usia yang sangat kuat, matang, dewasa, yaitu 40 tahun. Beliau pun keluar dari Madian untuk mendakwahi Fir'aun ke Mesir. Di tengah-tengah jalan, yaitu di bukit tadi, Nabi Musa alaihissalam kan melihat ada api, pengen diambil bara apinya supaya bisa digunakan untuk menghangatkan badan, memasak sesuatu kan, karena perjalanan dengan istrinya Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba di tengah itu ada lembah, ada bukit, kemudian dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya Musa, ini ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, fakhla na'alaika, lepaskan sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan yang bernama Tuwa. Diperintahkanlah untuk berdakwah kepada Fir'aun di Mesir. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu melampaui batas. Fir'aun melampaui batas. Kenapa? Dolim kepada bangsa yang lain, yaitu Bani Israel. Melampaui batas kenapa? Karena dia mengaku dia sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Di dalam surah Al-Qasas ayat 38 dia mengatakan, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Berkatalah Fir'aun, wahai para pembesar, aku tidak mengenal untuk kalian yang berhak disembah kecuali aku. Apakah Fir'aun mengatakan itu dari dalam hatinya? Tidak. Dari dalam hatinya dia ngaku dia itu bukan Tuhan, dia nggak bisa apa-apa. Cuma untuk mengekalkan kekuasaannya, kedolimannya, maka dia mengaku seperti itu supaya Bani Israel dan bangsanya itu tunduk kepada dia. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau hai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Baik. Kalau di dalam surah Toha ayat 43, di dalam surat Toha ayat 43 Allah berkata, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Loh, kok beda? Kok di dalam ayat ini idhab, pergilah engkau hai Musa. Kok di dalam surah Toha ayat 43 pergilah kalian berdua, yaitu Musa dan Harun. Di mana yang benar? Tentu karena ini dua-duanya ayat Al-Quran, semuanya benar, tidak mungkin salah. Karena bisa saja pertama kali Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala sendiri untuk pergi kepada Fir'aun dan berdakwah. Ya, jadi pertama diperintahkan oleh Allah Ta'ala Nabi Musa alaihissalam sendiri. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta supaya Nabi Harun alaihissalam menjadi penolongnya yang menjelaskan ucapan beliau. Maka kemudian Allah Ta'ala pun memerintahkan dan mengangkat Nabi
Harun alaihissalam menjadi nabi dan memerintahkan keduanya untuk berangkat ke Mesir, ya, untuk mendakwahi Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia Fir'aun itu melampaui batas. Jadi tagha itu melampaui batas. Di sini melampaui batas karena dia mendolimi, menindas Bani Israil dan dia mengaku menjadi Tuhan. Setelah sampai kepada Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam berdakwah. Apa yang beliau katakan kepada Fir'aun? Faqul hal laka ila an tazakka. Katakan kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka. Sudikah kiranya engkau mensucikan diri? Coba kita lihat dakwahnya kepada Fir'aun yang mengaku Tuhan, yang kejam, yang dolim. Tapi Nabi Musa alaihissalam tetap diperintahkan untuk berdakwah dengan lemah lembut kepada dia. Jadi dengan menggunakan kata yang lemah lembut. Katakan ya Musa kepada dia, hal laka ila an tazakka. Kalimat seperti ini kalimat lemah lembut. Hal laka ila an tazakka. Sudikah kiranya engkau hai Fir'aun mensucikan diri? Jadi bukan datang kepada Fir'aun, Fir'aun bodoh, masuk Islam enggak? Tapi dengan lemah lembut. Dari sinilah kita bisa ambil pelajaran bahwasanya yang namanya berdakwah itu sebaiknya mengedepankan kelemah lembutan, ucapan yang baik, mengajak, bukan menghujat. Karena Fir'aun saja yang seperti itu tetap dengan kalimat yang baik. Apalagi kalimat yang baik, ucapan yang lemah lembut, tulus keluar dari dalam hati, akan bisa menembus hati mereka. Kalau keluar kalimat itu benar-benar tulus dalam hati, akan bisa menembus hati manusia. Fakul halaka ila an tazakka. Sudikah kiranya engkau hai Fir'aun tazakka, mensucikan diri. Maksudnya mensucikan diri ini apa? Mensucikan diri ini artinya bisa masuk Islam, bisa mentauhidkan Allah, meninggalkan kerusakan di muka bumi. Bisa seperti itu. Karena zakah itu artinya mensucikan diri, tapi maksudnya adalah masuk Islam. Karena masuk Islam itu tujuannya untuk mensucikan diri dari dosa-dosa. Bisa juga dengan diartikan tauhid. Karena dengan tauhid seseorang itu mensucikan dirinya dari kesyirikan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku pimpin engkau hai Fir'aun ila rabbika, menuju jalan kepada Tuhanmu. Fatakhsha, sehingga engkau takut kepada Allah. Nah, jadi aku tunjukkan kepadamu jalan yang menuju kepada Tuhanmu. Bukan kamu yang mengaku diri menjadi Tuhan. Fatakhsha, sehingga engkau menjadi takut. Khosyah, kita sudah belajar ya. Khosyah itu secara umum memang maknanya sama dengan khauf, yang artinya takut. Tapi perlu kita tahu bahwa di sana ada apa? Perbedaan antara khosyah dengan khauf. Kalau khauf itu sekedar rasa takut, takut kepada sesuatu yang kadang-kadang tidak nyata. Takut kepada sesuatu yang kadang-kadang tidak nyata. Tapi kalau sesuatu itu nyata dan kita tahu betul apa yang kita takuti, maka itu disebut khosyah. Jadi khosyah itu artinya apa? Khauf yang didasari di atas ilmu. Khauf yang didasari di atas ilmu. Misalnya gini, kita bertemu dengan seseorang di jalan, papasan misalnya, kita nggak kenal dia bu, kita nggak takut, biasa aja kan. Tapi ketika sudah ketemu lagi di satu tempat dan ternyata kita diceritakan oleh seorang lain bahwa orang ini kuat, orang ini perkasa, orang ini gini, kita jadi tahu sifat-sifatnya kan. Nah disitulah kita muncul rasa segan dan takut.
Muncul segan dan takut itu kenapa? Karena kita punya ilmu tentang orang tadi. Kalau yang pas di pasar nggak tahu apa-apa tentang dia. Nah itulah makna daripada khosyah. Kita takut kepada Allah Ta'ala karena kita punya ilmu tentang Allah, bahwa Allah itu maha segala-galanya. Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mengawasi dan segala-galanya. Disitulah makna khosyah. Makanya di dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang khosyah kepada Allah dari hamba-hambanya adalah yang berilmu. Jadi hamba-hambanya yang berilmu, yang punya ilmu tentang Allah Ta'ala, itulah yang khosyah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan khauf itu hanya sekedar rasa takut, walaupun kadang-kadang tanpa ada dasar, tanpa ada ilmu. Makanya kadang-kadang orang itu takut dengan sesuatu yang gak ada dasar. Contoh takut gelap, itu kan gak berdasar, itu khauf. Tapi kalau misalnya takut kepada seseorang yang memang dia kuat, perkasa, kan? Dia dolim, dia takut, nah itu bisa dibilang khosyah karena dia punya ilmu tentang orang tadi. Dia tahu tentang orang tadi. Nah itulah bedanya antara khauf dengan khosyah. Jadi wa ahdiyaka ila rabbika, dan aku pimpin engkau hai Fir'aun ke jalan yang menuju Tuhanmu, yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala, sehingga engkau menjadi khosyah, yaitu takut kepada Allah Ta'ala disebabkan ilmu yang engkau tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Allaka ila antazaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Setelah itu ketika manusia itu secara umumnya tidak lantas beriman dan menerima pengakuan dakwaan seseorang kecuali dengan tanda-tanda dan bukti-bukti, ya kan? Misalnya kita dikasih tahu orang tentang sesuatu, kita biasanya nggak langsung percaya, kita nanya apa buktinya, gitu kan? Apa buktinya? Itu fitrah manusia begitu. Kadang-kadang nggak selalu percaya, tanya dulu apa buktinya. Bahkan sudah dikasih bukti saja masih belum percaya, minta bukti yang lain. Begitu juga Fir'aun, ketika didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam, beliau mengaku menjadi Rasul. Nabi Harun juga, ya kan, didakwahi untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun gak langsung terima, maka dia minta mana buktinya kalau kamu seorang Nabi dan Rasul. Fa'arahul ayatal kubro, maka diperlihatkanlah kepadanya tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar, yaitu namanya mukjizat. Apa itu? Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Jadi tongkat Nabi Musa alaihissalam itu adalah ayatal kubro, tanda kekuasaan Allah yang paling besar, mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Mengenai istilah mukjizat, ya Bu, mukjizat itu sebagian ulama kurang setuju disebut mukjizat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran gak ada kata mukjizat, adanya ayat, tanda kekuasaan Allah, baik itu yang terjadi di alam semesta ini maupun yang diberikan kepada Nabi dan Rasul alaihi wassalam, atau bahasa kita mukjizat. Tapi di Quran nggak disebutin istilah mukjizat, di dalam hadis juga tidak disebutkan kata mukjizat. Makanya sebagian ulama lebih suka bahwa itu tidak disebut mukjizat tapi disebut ayat, tanda kekuasaan Allah. Kemudian alasan yang kedua kenapa tidak setuju itu disebut mukjizat, karena mukjizat itu bisa ditujukan kepada sihir juga. Bisa ditujukan kepada sihir. Karena mukjizat itu sesuatu yang mengalahkan, sesuatu yang dapat mengalahkan atau melemahkan yang lain. Sihir juga begitu kan, punya kekuatan yang bisa mengalahkan yang lain, tentu dengan izin Allah. Maka supaya tidak terkesan itu juga seperti sihir, maka tidak disebutkan mukjizat tapi disebut ayatullah, tanda kekuasaan Allah. Yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Musa adalah tongkat, di mana dengan tongkat itu Nabi Musa alaihissalam
tongkat beliau bisa berubah menjadi ular. Bisa apa namanya? Membuat celah yang ada di Laut Merah sehingga bisa dilewati. Padahal tongkat Nabi Musa alaihissalam itu dulu ya tongkat biasa aja, Bu. Tongkat biasa aja. Yang beliau gunakan untuk apa tongkat itu? Untuk jalan. Biasanya kalau jalan mendaki itu kan pakai tongkat. Untuk apa lagi tongkatnya? Untuk menjangkau ranting pohon supaya bisa diturunkan, diambil daunnya untuk ternak. Karena dia juga berternak dulu. Untuk apa lagi? Untuk membawa bekal. Jadi tongkat itu kalau dikasih kain, diikat kain bekal, di jalan dengan begini bisa untuk ngangkut bekal. Bisa juga untuk beristirahat. Tongkatnya ditancepin di tanah, dikasih kain, bisa istirahat di bawah tanah, di bawah kainnya itu. Jadi multifungsi, multiguna. Dan setelah diangkat menjadi Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk melepaskan tongkatnya ketika ditantang oleh Fir'aun. Dan Fir'aun sudah mengumpulkan seluruh tukang sihir yang hebat-hebat. Mereka membuat sihir tali temali menjadi ular-ular. Nabi Musa diperintahkan untuk melepaskan tongkat dan berubah menjadi ular yang besar dan memakan dan mengalahkan tukang sihir itu. Akhirnya tukang sihirnya pun beriman. Jadi kalau kita perhatikan, setiap mukjizat Nabi dan Rasul itu sesuai dengan kondisi ketika itu. Nabi Musa alaihissalam diutus di atas kondisi di mana mereka dulu itu banyak mempelajari sihir. Jadi sihir ketika itu merajalela, menyebar kemana-mana. Maka mukjizat yang diturunkan itu sejenis dengan itu, yaitu tongkat yang berubah menjadi ular seolah-olah seperti sihir, padahal itu tanda kekuasaan Allah, bukan sihir. Nabi Isa alaihissalam diutus dengan mukjizat apa, Bu? Bisa menyembuhkan orang yang buta, bahkan menghidupkan orang yang mati. Kenapa? Karena di zaman Nabi Isa alaihissalam yang menyebar itu apa, Bu? Ilmu kedokteran kan ya. Ya di kala itu yang tersebar itu ilmu kedokteran, mengobati orang sakit. Maka mukjizat Nabi Isa itu kaitannya dengan menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati. Itu berarti lebih tinggi dari ilmu kedokteran, walaupun sejenis. Rasulullah SAW diutus kepada kaum yang membanggakan bahasa yang sangat tinggi. Makanya mereka itu berbangga dengan syair-syair mereka, ya kan? Maka diturunkanlah mukjizatnya itu Al-Quran. Al-Quran yang mengandung bahasa yang sangat tinggi. Orang yang ahli syair pun, ahli bahasa pun disuruh mendatangkan seperti Al-Quran, gak ada yang bisa. Disuruh mendatangkan 10 surat seperti Quran, gak bisa. Bahkan disuruh mendatangkan 1 surat seperti Al-Quran pun gak bisa. Jadi ini menunjukkan apa? Mukjizat setiap nabi itu sesuai dengan kondisi umat ketika itu. Dan Nabi Musa alaihissalam mukjizat yang paling besar adalah tongkat. Bisa berubah menjadi ular, bisa menjadikan lautan itu kering sehingga bisa dilewati. Padahal kanan kirinya air yang tinggi, tapi enggak meluap. Tengahnya bisa digunakan untuk jalan. Dan Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat yang lain, Kalau disebutkan di dalam surah Al-Isra ya, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, surah Al-Isra ayat 101. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa tis'a ayatin bayyinat, 9 tanda kekuasaan Allah yang jelas. Berarti Nabi Musa alaihissalam mendapatkan 9 mukjizat dalam surah Al-Isra ayat 101 ini. Apa saja sih? Kata Ibnu Abbas, yang pertama tongkat itu yang paling besar. Kemudian tangan, di mana tangan beliau dimasukkan ke ketiak, keluar itu bercahaya, bukan karena penyakit putih bercahaya. Kemudian apalagi mukjizatnya sinin. Sinin itu artinya apa, Bu? Kemarau panjang yang menimpa bangsa Fir'aun. Itu juga mukjizat Nabi Musa.
Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 130. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin, dan telah kami hukum Fir'aun dengan kemarau yang panjang. Terus apalagi mukjizat? Lautan yang bisa berubah menjadi jalan. Laut Merah ketika itu. Kemudian tufan, yaitu angin yang kencang. Jarot, belalang. Kok belalang mukjizat? Ya, jadi di bangsa Firaun itu dipenuhi belalang dengan izin Allah Ta'ala, menjadi mukjizat bagi Nabi Musa. Kumal, kutu, di mana-mana ada kutu, di makanan mereka kutu, di tempat tidur mereka kutu. Katak, di mana-mana ada katak semuanya. Darah juga. Nah, ini adalah 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam, di mana yang terbesar tadi adalah tongkat, yang padahal tadinya hanya untuk menggembala kambing, tapi menjadi mukjizat. Jadi tongkat itu menjadi mukjizat karena Allah Ta'ala, Bu. Sehingga kalau misalnya sekarang nih ya, tongkat Nabi Musa alaihissalam ditemukan, udah nggak punya kekuatan lagi, karena yang menjadikan kuat itu ketika itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau orang awam sekarang nih ya, dikasih tongkat Nabi Musa, wah bisa dijual mahal itu. Padahal udah nggak ada apa-apa lagi. Nah itu. Jadi fa'arahul ayatal kubra, maka diperlihatkanlah kepada Fir'aun tanda kekuasaan Allah, mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang paling besar, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular, kemudian tongkat yang bisa menjadikan gunung itu, menjadikan lautan itu menjadi kering, bisa dilewati, yaitu Laut Merah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita, yaitu sampai ayat wa'arahul ayatal kubra. Silakan mungkin Ibu ada yang mau bertanya. Ya, ibu yang mau tanya silakan. Tidak ada yang nanya, Bu? Kalau memang tidak ada yang bertanya, kita tutup kajiannya sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf.